Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Narsubing, NPM 23170510882 dari kelas A. Sini ingin membuat video pengganti absen untuk minggu kedua dari sistem pakar. Jadi, eh, gambaran umumnya, sistem pakar ini bagian dari AI atau Artificial Intelligence, dan fungsinya itu untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara yang dia tuh meniru pemikiran dari expert manusia. Sistem ini nih berusaha meniru kemampuan seorang expert atau pakar sehingga dapat membantu memberikan solusi, saran, atau diagnosa dalam suatu bidang tertentu. Contoh pendekatan yang digunakan itu pertama ada mekanik, itu menggunakan peralatan mekanis yang mampu meniru kegiatan berbasis intelijen. Terus pendekatan yang kedua itu ada secara ilmiah, itu dia memanfaatin komputer untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia. Sejarah AI. Ada beberapa sejarah perkembangan AI yang relevan dengan sistem pakar. Pertama itu ada tahun 55, itu adalah Shannon. Dia mengembangkan konsep AI untuk permainan catur. Lalu di tahun selanjutnya, tahun 56, itu ada John McCarthy. Itu dia memperkenalkan istilah Artificial Intelligence di Dartmouth College. Lalu di tahun yang sama itu ada Logic Theories lahir sebagai komputer berbasis AI pertama. Lalu di tahun 63 itu ada Samuel, dia memperkenalkan program checkers playing. Lalu pada tahun 72 itu ada Newell dan Simon, itu memperkenalkan teori logika konseptual. Lalu pada tahun 78 ada Buchanan dan Feigenbaum mengembangkan bahasa pemrograman bernama Dendral. Definisi sistem pakar. Ini ada beberapa pendapat. Pertama itu ada pendapat dari Edward Feigenbaum, itu dari Stanford. Sistem itu adalah sistem komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar. Lalu ada Herman dan King, itu adalah perangkat lunak yang menggunakan pengetahuan dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan keahlian. Kesimpulan dari definisinya itu adalah sistem pakar adalah software yang menggunakan pengetahuan, yaitu berupa fakta dan aturan, serta teknik inferensi untuk menyelesaikan masalah yang biasanya butuh pakar. Sistem pakar dalam konteks AI, ada cabang lain, itu ada robotik. Ini adalah mekanisme fisik dengan kontrol komputer. Lalu ada vision system, ini vision. Ini untuk komputer mengenali dan memproses gambar. Lalu ada NLP atau Natural Language Processing. Ini komputer yang dapat mengerti bahasa manusia. Lalu ada learning system. Ini sistem yang belajar dari umpan balik. Jadi dia berdasarkan feedback akan terus berkembang. Lalu ada neural networks, itu komputer yang meniru cara kerja otak manusia. Lalu ini ada perbandingan sistem konvensional dan sistem pakar. Pertama itu tujuan. Aspek tujuan itu sistem konvensional tuh membantu menyelesaikan instruksi yang spesifik. Sedangkan sistem pakar itu meniru kemampuan pakar yang memberikan saran atau solusi. Dari aspek pendekatan, sistem konvensional itu memiliki algoritma yang tetap dan eksplisit. Kalau sistem pakar itu ya, pendekatannya menggunakan basis pengetahuan, fakta yang berupa fakta dan aturan, yaitu aturan if dan mesin inferensi. Untuk basis pengetahuannya, program konvensional ini terbatas. Dia di hardcode dalam algoritma aja. Kalau ini itu ada domain spesifiknya. Terus dia bisa diperbarui, bisa diperluas. Adaptasi. Ini tidak adaptif. Kalau yang ini apa namanya? Sistem pakar itu bisa menyimpan aturan berdasarkan feedback. Keputusan.
Kalau konvensional itu hanya logika eksplisit aja, dia nggak bisa menghadapi yang ketidakpastian. Kalau sistem pakar ini dia mesin keputusannya pakai mesin inferensi. Dia mampu menangani ketidakpastian pakai event itu. Interaksi pengguna itu kalau konvensional tuh input output langsung. Kalau di sistem pakar itu interaktif, dia pakai dialog konsultasi. Contoh aplikasi dari konvensional itu ada OS atau operation system, ada spreadsheet. Kalau sistem pakar itu ada diagnosa medis, sistem pakar tanaman, perencanaan keuangan. Oke, komponen utama. Ini ada knowledge base, ini adalah fakta dan aturan yang terkait dengan domain masalahnya itu. Lalu ada inference engine, ini mekanisme untuk menarik kesimpulan baru dari knowledge base-nya. Terus ada user interface. Ini itu untuk media interaksi sistem dengan penggunanya, jadi perantara. Terus ada working memory. Ini dia bakal menyimpan fakta-fakta sementara yang akan diproses. Ada agenda, ini daftar aturan yang relevan berdasarkan fakta yang udah ada. Lalu explanation facility ini menjelaskan alasan sistem mengambil keputusannya. Mengambil kesimpulan. Iya sama. Lalu ada knowledge acquisition facility ini untuk memasukkan data baru ke sistem. Dia mengupdate pengetahuan. Lalu eh, alur penyelesaian masalah. Sini human expert problem solving. Pakar menggunakan pengalaman dan pengetahuan untuk mengambil keputusan. Terus kalau yang expert system problem solving ini sistem pakar itu meniru proses yang itu tadi melalui knowledge base dan inference engine. Oh, udah. Jadi kesimpulan dari materi ini itu sistem pakar ini salah satu aplikasi dari AI yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar atau ahlinya dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dengan caranya itu manfaatin ke knowledge base dan inference engine. Perbedaan dengan sistem konvensional itu terletak pada fleksibilitas, kemampuan yang menangani ketidakpastian, terus interaksi konsultatif, dia lebih user friendly. Oke, sekian dari materi dari minggu kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.